Assalamualaikum. Hai sob. Ketemu lagi sama gue, Mister Abal-Abal di acara InDrive Undercover. Tahu gue lagi di mana sekarang? Nih, jangan katanya. Buat lu, iya lu yang tukang ojek di mana nih, biar nggak katanya. Nih tempatnya di mana InDrive pertama kali mulai hadir di Indonesia, dan khususnya buat karya anak bangsa aplikasi sebelah. Nih saksi gedung ini, dan gue mau ketemu dengan salah seorang sesepuh di InDriver Jabodetabek. Oke, gue mau nemuin orangnya. Cekidot. Hai sobat InDrive Undercover, gue udah ketemu nih sama orangnya sekarang, Bang Aryo Octozendiro. Ini orangnya. Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue Saja. Hah? Tapi tahu itu. Oh jangan dong. Iya. Kita driver biasa. Sambil santai bang ya. Boleh siap. Kita ngobrol, rokok lah kayak gini kan. Oke. Dan dia mesen kopi sih sebenarnya dari tadi nih kita nih. Dibayarin. Disupport sama salah satu coffee shop nih di sini nih, ya kan? Glass Matcher Coffee. Kali-kali kan kang ojek biasanya itu capek dulu. Makasih bang ya. Oke. Buat waktunya hari ini. Makasih banyak. Oke siap. Gak apa-apa. Buat driver undercover pasti yang bisa. Mario, apa nih? Lagi sibuk apa? Ya sibuk. Masih biasa seperti biasa. Masih bertarung dengan jalanan, dengan aspal. Ya ada sedikit. Di balik itu ada pekerjaan. Lu Bang Mario kerja ya? Ya saat ini memang gue kerja. Gue kerja di dunia F&B sih. Dunia food and beverage. Di kafe apa restoran bang? Kebetulan gue di restoran. Restoran. Apa tuh bang? Waduh, jangan nanti Nggak apa-apa. nggak dapat royalti. Apa restoran apa bang? Oke, gue kerjanya itu di restoran masakan Thailand. Namanya apa? Namanya Jitlada. 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 Hai Jitlada. Boleh dong kita tukang ojek dapat voucher makan ya kali-kali kan. Di Jitlada bang ya? Iya. Di daerah mana bang? Gue di Mall Grand Indonesia. Di Mall Grand Indonesia. Tuh kalau Sabtu Minggu luar biasa bikin macet Sudirman tuh bang. Gitu. Bundaran HI itu. Betul, karena emang lokasinya di tengah kota. Jadi banyak mall-mall pendukung di sana, emang target masyarakat tuh udah pasti ke sana sih. Pasti macet, nggak mungkin nggak macet weekend. Dan pastinya Bang Aryo juga luar biasa ya. Ininya tuh di hari Sabtu Minggu itu wah Peringatan bang, baju sampai basah. ya, tapi demi kualitas dan kepuasan pelanggan ya Bang ya. Betul. Sama kan dengan kita juga dunia ojek, betul nggak? Betul, kita sama-sama bergerak ada pelayanannya sih. Di Jitlada ya Bang. Udah lama Bang kerja di Jitlada. Ya, kalau gue sendiri di Jitlada itu udah mau 5 tahun. Dan sambil sekaligus juga menjalani sebagai Driver. Betul. InDrive. InDrive. Hanya InDrive yang gue mainin saja. Berarti Bang Aryo sesuai nih dengan episode kali ini ya gitu kan. Gue nyari sesepuh nih kan. Bukan sepuhan ya. Hah? Bukan sepuhan. Bukan sepuhan kan? Ingat, ini benar-benar sesepuh, bukan sepuhan. Kalau sepuhan lo mah abal-abal, kayak Mister Abal-Abal. Bang, dari pertama di InDrive, Gue kebetulan di InDrive itu pertama kali punya akun itu ya di
2020 ya. Ya, masih di Jakartanya sendiri baru-baru hadir, beberapa saat kemudian gue cobalah download tuh kan. Download, akhirnya gue pelajarin, oh sistemnya begini, sistem lelang, wah enak juga. Kita kerjanya pun dengan sistemnya seperti itu juga tidak dituntut untuk performanya kita. Itu yang membuat gue lebih tertarik juga. Dari 2020. 2020. Masih ingat Bang bulan apa tepatnya? Kalau bulannya bulan apa gue udah lupa, tapi itu udah menjelang akhir tahun deh. Dan gue ingat juga waktu itu gue daftar itu pakai kode referral Bang Andre. Halo Bang Andre. Hai Bang Andre, salam kenal dari Indra Materi Amber. Bang Andre ya. Bang Andre, betul. Saat itu Bang Aryo mengenal seseorang yang bernama Bang Andre. Betul. Beliau tinggal di mana Bang? Bang Andre ini kalau nggak salah di Jakarta Pusat ya, tapi gue sendiri nggak tahu pastinya di mana. Karena dia juga sebagai driver car juga, drive. Dapatkan kode referral, kode referral ya. Betul. Kode referral itu apa sih Bang saat itu? Oke, kode referral itu fungsinya di saat kita melakukan pendaftaran akun, itu nanti akan dipermudah. Dipermudah dalam artian itu dalam prosesnya agak lebih singkat dibanding dengan ya sistem tanpa ada kode referral. Nah, jadi nanti kalau kita masukkan kode referral seorang recruiter itu nanti ya dia yang akan cek kelengkapan dokumen kita. Apa? Iya Bang Aryo, dapatkan kode referral ya. Ya. Kode referral itu berarti kan Bang Andre itu sudah lebih dulu menjadi orang in-drive atau driver in-drive. Betul. Dari itu. Seperti itu berarti Bang. Betul. Oke. Dan itu yang seperti dijelaskan oleh Bang Aryo tadi, fungsinya supaya lebih mempercepat Ya. aja pada saat orang mau mendaftar. Betul, jadi nanti prosesnya agak lebih cepat gitu. Jadi nanti akan dicek sendiri sama yang si punya kode referralnya tersebut gitu. Jadi pokoknya dalam waktu itu gue cuma aktif dalam 2 jam udah aktif, udah bisa langsung on game. 2 jam belum? 2 jam. Waktu itu pun kita belum ada sistem top up, jadi udah aktif gue langsung on aja langsung. Iya. Karena saat itu tidak ada pemotongan lah. Betul. Pemotongan ya Bang. Ya Bang Rio, Ya, sebenarnya sih kan ya sesuai dengan episode kali ini ya, gue bertemu dengan seseorang sesepuh nih, bukan sepuhan ya kan. Dan intinya boleh cerita Bang Rio. boleh. Infinity, bisa ada infinity di Jabodetabek. Lalu orang-orang yang di awal ini itu siapa? Bagaimana bisa kalian saling bertemu, gitu kan, dan di mana tempatnya akhirnya berkomitmen bahwa oke, gitu kan, yuk kita bikin sebuah wadah tapi kita tetap memakai Infinity. Itu bagaimana kalau kita ceritakan lah Bang Aryo? Oke. Jadi awal mulai itu kok bisa diceritain panjang nih Bang. Ya. Nggak apa-apa Bang. Oke. Jadi pertama kali itu sebenarnya gue sendiri punya komunitas. Komunitasnya itu Panjang nih ya. Gue Panjang mesti nih. nonton nih. Apa-apa kuota habis dikit lah. Jadi gue punya komunitas, kebetulan komunitas gue waktu itu independen. Ya, ada di Tebet. Komunitas ini komunitas apa Bang? Ya kita komunitas driver online semua. Cuma kita waktu itu nyampur. Ya ada in-drive-nya juga, ada yang kuning, ada yang hijau juga. Nah, tapi sebagian besar di komunitas kita waktu itu yang independen itu lebih mayoritas banyak yang in-drive. Oke, jadi setelah itu ada undangan nih pembagian jaket perdana in-driver yang warna biru tuh. Oh, pembagian atribut. Betul. Itu kita dapat undangan dari Bang Dimas itu di Gedung AK Bangka 1. Di Gedung AK. Iya, betul. Itu sejarahnya in-driver meluncurkan perdana jaketnya dia yang warna biru. Akhirnya gua kesana pas pembagian jaket, biasalah pas pembagian jaket kita difoto, biar fotonya itu nanti biar diganti di profil kan. Tadi Bang Dimas ya. Bang Dimas. Bang Dimas ini dia driver juga atau dia sudah orang ini karyawan Bukan, in-drive? dia hanya sebatas admin aja.
Jadi cuma waktu itu sudah diwanti-wanti saat pembagian jaket yang Informasinya melalui apa Pak? Waktu itu? saat kita pengambilan jaket. Iya, Nah, informasi pengambilan atribut ini Itu melalui WhatsApp. WhatsApp. Atau WhatsApp. WhatsApp. Nah, pas pembagian jaket, kita di situ udah diinformasikan bahwasannya yang sudah mendapatkan jaket ini wajib untuk mengikuti konvoy waktu itu. Nah, oke, konvoy kalau nggak salah waktu itu. Masuk sambil ngerokok ya. Boleh. Gue juga ngerokok nih. Nah, jadi kita konvoy hari Sabtu kalau nggak salah waktu itu. Nah, pas mau konvoy kita kumpul di gedung AK, kita start pagi, ketemulah kita sama namanya Bang Andre dan Bang Putra di situ. Bang Putra ini berarti Bang Wahyu Purnomo. Betul, Bapak Wahyu Purnomo. Ya, jadi sempat berbincang-bincang dengan Pak Wahyu Purnomo waktu itu. Ya kita ada perbincangan sedikit lah mengenai komunitas, yang mana awalnya itu dia mencoba untuk mengajak gabung ke dalam Infinity. Kebetulan karena gua waktu itu bilang ke dia, gue juga punya komunitas tapi independen. Nah, tapi tawarannya dia itu sempat gue pikir-pikir dahulu. Berarti ada Bang Aryo sendiri, Bang Andre dan Bang Wahyu Purnomo. Atau Bang Putra. Ya. Dan kalau Bang Andre dia ada komunitas atau enggak? Dan itu Kebetulan Bang Andre sendiri itu ya bagian dari Infinity juga. Dan kebetulan waktu itu dia ya bagian dari manajemen. Grab. Nah, akhirnya kita udah selesai konvoy. 3 hari kemudian gue udah sempat berbincang dengan komunitas gue, dan kita bahwasannya setuju untuk bergabung di bawah naungan Infinity waktu itu. Akhirnya gue kontak langsung Bang Mulder yang ada di Bandung. Oh gitu. Ya, selaku pendiri dan selaku pemilik nama Infinity Indonesia ini. Bang Mulder ini ya. Itu Bang Mulyana nama aslinya. Akhirnya gue bilang di situ bahwasannya gue punya komunitas dengan anggota sebanyak ini, kita setuju untuk memakai nama Infinity Jakarta Selatan. Dan akhirnya saat itu Bang Mulder pun juga support ke kita. Oke, silakan kita majukan Infinity dan kita majukan Driver. Oke Bang, siap. Akhirnya logo dibuatkan, akhirnya malamnya juga gue bikin statement di grup bahwasannya kita per hari ini nama kita berubah menjadi InDriver Infinity Jakarta Selatan. Yang mana berarti sorry Bang, gua potong atau gua ulang lagi, intinya dari lo bertiga, Bang Wahyu Purnomo atau Bang Putra, Bang Aryo dan Bang Andre sepakat saat itu berarti. Ya. Kalian bertiga sepakat nih. Sepakat dalam artiannya ini komunitas gue ini oke, kita bergabung dengan Infinity. Karena setelah kita berbincang dengan pengurus yang di komunitas gua dan akhirnya kita setuju, kan kita juga mempelajari visi dan misinya Infinity ini seperti apa, dan rasa kita bisa untuk melaksanakan itu, ya udah kita masuk ke dalamnya waktu itu. Dan saat itu kondisi sepakatnya itu by telepon aja atau ketemu lagi tuh Bang? Ya karena gitu sambil kopi darat. karena Bang Mulder jauh ya, dia ada di Bandung dan gua sendiri ya di Jakarta kan. Kita waktu itu hanya kontak by WA aja. Tapi kalau dengan Bang Putra, dengan Bang Andre tadi itu? Ya kita masih sering ketemu lah kalau di Jakarta. Tapi juga melalui kontak WhatsApp tentunya ya. Betul. Seperti itu. Oke, jadi waktu itu kan kita udah sering komunikasi ya dengan Bang Andre, Bang Putra. Akhirnya kita mulai ngebentuk namanya itu Infinity Jabodetabek waktu itu. Ya waktu itu komunitas atau wadahnya Babe sendiri masih bernama Infinity Priuk waktu itu. Oh, jadi ada lagi nih Babe Budi ya? Betul, sekarang dia ketua Infinity Jabodetabek. Nah, kalau lo udah nonton episode yang ketiga, nih lanjutannya nih. Oke, ya. Jadi kita komit waktu itu. Komitnya dalam artian kita ingin mempersatukan komunitas yang di bawah naungan Infinity ini, khususnya ada di Jabodetabek, ya kita lebih bersinergi lagi gitu. Akhirnya Desember, tanggal 5 Desember 2021 itu kita melaksanakan namanya Kopdar Gabungan Perdana kita Infinity Jabodetabek yang berlangsung waktu itu di Tangerang. Di Tangerang. Tuh.
Tangerang. Gimana di Tangerang itu udah ada Infinity juga bang? Betul, Tangerang udah ada Infinity. Bahkan ada Infinity Tangerang Raya dan Infinity Tangerang Selatan. Dan diadakan di Tangerang, di daerah mana bang ya? Lokasinya? Itu di Saung Bersama ya, Saber. Itu kalau nggak salah udah mau ke arah Cikupa ya, kalau nggak salah. Udah jauh itu. Jauh, soalnya habis touring dong ya berarti ya kan? Hujan-hujanan, waktu itu hujan. Oh, jadi ojol dan bikers tangguh, tahan banting, ya kan Mario? Iya, pasti dong. Nah itu di Tangerang Raya saat itu ya bang? Ya, kebetulan tuan rumahnya waktu Kopdar Perdana itu kita emang tuan rumahnya si Tangerang Raya waktu itu. Tuanya waktu itu masih Cengoy, cuma sekarang Cengoy udah nggak ada kan. Udah ganti pengurusan yang baru sekarang di Tangerang Raya. Dan di mana itu berarti saat itu driver-driver Indraf sudah punya atribut ya waktu itu. Betul. Kan tadi kan Bang Aryo cerita ya perjalanannya aja awal pertama ketemunya setelah pembagian atribut Ya. di gedung AKA tadi ya bang, yang warna biru jaketnya. Iya, jaket perdana itu yang biru dia. Nah setelah itu kalau bicara tentang pembagian atribut itu ada lagi bang, proses pembagian atribut yang Bang Aryo ingat tuh di mana aja? Ya, setahu gua waktu itu setelah Dari gedung AKA. dari gedung AK, setelah kita konvoy untuk mempromosikan InDriver saat itu ada lagi pembagian itu kalau nggak salah di daerah Kemang ya, itu di LPI ya. Nah itu sih, cuma untuk mekanisme seperti apa gue juga nggak tahu pasti, karena waktu gelombang berikutnya pembagian di sana itu gue nggak ikut, karena kan gue udah dapet yang pertamanya. Dan selanjutnya ada lagi berlanjut. Dan ada lagi. Yang mana sistem komunikasinya memang pasti umumnya diberitahukan melalui broadcast atau siaran melalui WhatsApp gitu ya. Iya. Disebar ya. Ya, kita hanya melalui grup aja sih, grup WhatsApp. Nah, dengan keadaan yang tadi Bang Aryo cerita, InDriver udah punya kantor Bang saat itu? Saat itu InDriver kantor pastinya ada, cuma memang kita semua pun itu awam ya, karena mungkin masih dirahasiakan, kita nggak tahu tempatnya di mana, dan pastinya itu sudah ada kantornya waktu itu. Sekarang ini kan InDrive itu sudah ada kantor sekaligus gudang sekaligus lounge untuk kita driver istirahat di Kemang. Iya. Kondisi yang Bang Aryo ceritakan tadi itu lounge InDrive sudah ada Bang? Saat itu kebetulan, jadi kalau kita melanjut lagi flashback yang lalu, setelah pembagian jaket, setelah kita dari komunitas melaksanakan kopdar gabungan, dan itu sudah sempat muncul wacana. Dulu kita nyebutnya itu akan dibangun base camp, karena waktu itu di bulan Desember juga kalau nggak salah, perwakilan manajemen InDrive itu Mr. Vladimir itu berkunjung ke base camp kita, ke Infinity Jakarta Selatan. Nah waktu itu kebetulan kita masih punya base camp itu di Bangka 7. Di Bangka 7. Nah akhirnya manajemen dan Mr. Vladimir waktu itu berkunjung ke manajemen ke base camp kita, maksudnya di Bangka 7 tersebut, dan menanyakan hal-hal apa aja yang diperlukan. Orang bule Bang? Orang Rusia. Orang Rusia mau berkunjung ke base camp loh. Perdana lagi. Dan base campnya tentunya masih ala kadarnya dong. Ya, kita dulu base camp. Kang ojek ya kan. Base campnya cuma saung kita, cuma dihiasin banner gede doang di belakang. Dan Mr. Vladimir ini berkunjung Hujan-hujanan pula lagi. Hujan-hujanan. Tapi dia saat itu kalau yang Bang Aryo rasakan, dia sangat senang Bang. Ya dia pasti tentu senang banget ya, karena dia melihat effortnya driver InDrive di Indonesia ini luar biasa. Dan di sana pun dengan kunjungan tersebut kan dia ingin mengetahui nih, kalau nanti ada sesuatu hal apa sih yang akan diinginkan dari para driver gitu. Dan akhirnya launch InDriver yang di Kemang itu hasil dari pertemuan waktu kita ya, Mr. Vladimir berkunjung. Hasilnya itu. Oke, jadi
waktu Mr. Vladimir berkunjung itu kan dia sempat menanyakan, jikalau di Jakarta ini diadakan base camp, apa aja sih fasilitas yang diinginkan oleh para driver? Tentunya ini jadi kesempatan buat kita dong, karena kita sebagai driver pun juga butuh base camp ini buat tempat istirahat sekaligus Nomor satu itu, betul kan? betul tempat istirahat sekaligus tempat kita untuk ajang silaturahmi sesama driver lainnya. Akhirnya ditanyakan apa aja, misalkan yang diinginkan, ya waktu itu gue jawab, pastinya harusnya tempatnya nyaman. Yang kedua, lokasi sekitar itu harus terjamin dari sisi orderannya gitu, banyak orderannya. Nggak mungkin dong dia nyari base camp, tempatnya sepi dari orderan. Ya ada juga para driver nggak akan datang. Terus gue minta pasti tempatnya nyaman, ada AC, ada bangku, ya, ada toilet, ada musola gratis, dan pastinya karena ini untuk para driver online, ya kita butuh tunjangan internet nih, wifi. Atau sumber listrik. Betul. Untuk ngecas HP. Ya, senjata ya itu ya, senjata. Ya, kan? Nah, akhirnya ya dari wacana tersebut, hasil dari kunjungan tersebut, realisasikan InDrive Vlog yang ada di Kemang sekarang itu. Luar biasa ya. Perjuangan para sesepuh, ya kan? Orang-orang nih, teman-teman, saudara di InDrive yang pertama-tama nih, kisah dan ceritanya. Rokok ya Bang? Ya, siap. Kita perokok berat soalnya Bang. Sama, gue juga sehari 2 bungkus. Akhirnya launch itu mulai ada, ingat Bang, kapan itu, tahun berapa, bulan apa? Oke, tanggalnya gue lupa, kalau bulannya gue hafal itu masih bulan Agustus 2022. Agustus 2022 ya. Kebetulan Dan tentunya Bang Aryo serta Bang Andre, Bang Wahyu Purnomo dan teman-teman yang saat itu sudah ada di dalam Infinity di Jabodetabek hadir dong Bang. ya kebetulan alhamdulillah waktu itu karena gua pun juga ditelepon langsung sama komandan kita yang di Bandung, Bang Mulder, bahwasannya perwakilan dari Infinity yang ada di Jabodetabek ini hadir. Nah kebetulan waktu itu gue juga hadir waktu acara launching driver Kemang. Dan Bang Mulder juga hadir. Kebetulan Bang Mulder hadir saat itu juga hadir. Datang dari Bandung Bang. Dari Bandung, gua pun nggak nyangka kalau dia datang. Gua datang, gua parkirin motor, Bang Putra bilang, ayo ikut ke bawah. Pas gua ke bawah, ada Bang Mulder di situ. Gua nggak tahu kok Bang Mulder mau datang. Gitu. Dan itu baru pertama kali ketemu Baru Bang Mulder. pertama kali Karena ketemu sebelumnya Bang. baikon dong. Iya. Luar biasa. Iya Bang. Jadi hadir ya semua. Hadir saat itu dan termasuk launchingnya waktu itu ya lumayan bagus, lumayan mewah lah. Meriah lah. Dengan keadaan saat itu. Dan dari pihak manajemen ada Bang. Ada. Itu selain mungkin Mr. Vladimir itu ada ya. Kalau waktu itu Mr. Vladimir nggak datang, yang gua tahu waktu itu perwakilan dari Rusia juga ada juga, tapi gua nggak tahu namanya. Ada beberapa juga yang dari Rusia dan dari manajemen Indonesia pasti hadir. Ada Bu Gini, Bu Novita, dari Bang Andri, dari sesepuh kita juga, Bang Putra juga ada. Hai Bu Dini, hai Bu Novita, salam kenal dari Indra Pandri Cover. Jadi saat itu ya apa yang direncanakan, apa yang diwacanakan ya sudah ada hasilnya. Dan itu kita merasa bersyukur ya, apalagi kita sebagai driver dengan diadakannya launch itu sangat membantu sekali ya buat kita tempat istirahat, buat kita ngecas, sambil cari orderan, tempatnya pun dijamin nyaman sih. Nanti kapan-kapan ya bisa berkunjung ke sana. Indra Pandri Cover akan berkunjung ke launch ya. Saksikan nanti episode yang itu, oke? Bang Aryo, Ya. mengenai dengan bicara Infinity Bang Jabodetabek, sejauh ini Infinity Jabodetabek itu sudah bisa menghasilkan ataupun karya kah, atau ada hal-hal
positif apakah yang sudah pernah dilakukan dan efek impactnya buat para driver Indraft itu apa aja sih? Oke, ya pastinya Umumnya jalan ya yang garis besarnya aja umumnya ya. Kami ini yang ada di Jabodetabek pastinya akan selalu berkoordinasi juga dengan Infinity Indonesia yang di Bandung. Tentunya ketua kita Bang Mugar. Pastinya segala bentuk masukan, kritik pasti akan kita sampaikan ke sana. Dan akhirnya yang setahu gua waktu itu sempat ada beberapa masukan yang ada di Jakarta, di Jabodetabek, kita ungkapkan ke Bandung. Dan mungkin di Bandung pun juga ada masukan yang akan disampaikan. Nah, sempat gua dengar di sana di Bandung pun mereka sempat mengadakan pertemuan dengan manajemen Indraft Indonesia saat itu, yang mana poin-poinnya tersebut membahas tentang perkembangan Autobit, mengenai potongan komisi seperti itu. Yang gue tahu sih itu yang di Bandung ya. hal mendasar daripada para ojek Indraft mencari nafkah tadi ya kan, Ya. cara mencari nafkah dari ojek Indraft Betul. Autobit ataupun tidak Autobit kan, dari potongan daripada anggota. Ya betul. Dan nominal minimal kita top up waktu itu kan minimal 50.000 ya. Akhirnya kita coba ajukan, akhirnya disetujuin. Sekarang pun udah bisa minimal top up itu 9.000 via OVO udah bisa. 9.000 bisa 9.000 via OVO ya. via OVO. Kalau lewat Alfamart sih 25.000 Bang. Ya. Kalau Mister Aba-aba biasa lewat Alfa. Belum godain Mbak Alfa. Iya Bang Aryo, kalau mengenai tentang perkembangan dari Indraft sendiri ya, terkait masalah orderan seorang Bang Aryo dan juga orang-orang yang ada di dalam Infinity tuh, sejauh ini nih Indraft tuh dari segi orderan gimana sih Bang? Ya. Udah makin bagus sama makin gimana? Kalau gue lihat dalam perkembangan 2 tahun terakhir ya, awal mulanya gue gabung di Infinity, terus juga berusaha untuk sama-sama kita mengembangkan Indraft khususnya. Yang gue rasakan saat ini orderannya itu udah banyak Bang. Beda sama zaman dulu. Kenapa? Gue ngerasain Bang, ngebagiin brosur di jalanan waktu itu. Karena tujuan gue cuma satu, gimana caranya customer baru ini bermunculan. Tapi kan proses itu kan semuanya nggak instan. Kita bagiin brosur saat ini nggak mungkin hari itu langsung banyak, nggak mungkin. Ada hal apapun yang instan Bang. Betul. Yang instan cuma Indomie. Nah, jadi yang gue rasakan sekarang berbeda jauh Bang dengan saat dulu. Dari sisi pertumbuhan customer-nya juga udah banyak, jauh berbeda sebenarnya. Berarti mah intinya kita mau geser kemana aja, melipir kemana aja, bergerak kemana aja, orderan masih ada aja. Ada Bang, sekarang ada. Itu Indraft. Betul. Nah, Bang, kalau ini ada rame juga lagi nih kan ya. Nah, Indraft tuh kan tidak ada atribut, jarang ada yang pakai atribut juga, Ya. ya kan. Padahal sebenarnya pembagian atribut itu sudah ada. Ya. Tadi Bang ada cerita nih juga berdasarkan sejarahnya, bagaimana awal-awal Indraft, terus tadi bagaimana Infinity Jabodetabek di awal ya kan. Nah, tapi kondisi sekarang ini jarang ada yang pakai atribut atau jarang terlihat intinya atribut di jalanan itu. Kenapa ya Bang Ari? ya, karena kita bisa melihat dari sisi ketidakpatuhannya seorang drivernya sendiri ya, kalau kita lihat. Jadi kalau kita yang di teman komunitas kita sendiri, Infinity tentunya, di taruna-taruna kita di bawah, itu biasa kita menganjurkan, bahkan mewajibkan mereka di saat melakukan on-beat, Indraft ini wajib memakai atribut. Karena Wajib, apa? ya? Wajib Bang. Bagi yang di dalam Infinity ataupun tahu tentang Infinity. Ya, ini pun juga kita harapkan juga nggak hanya yang di dalam komunitas. Kita berharap pun dengan adanya single factor ataupun komunitas-komunitas lain yang di luar dari Infinity, ya kita harapkan mereka maulah memakai jaket ini gitu.
Karena secara nggak langsung ini kan iklan berjalan. Secara nggak langsung juga di saat dia jalan mempromosikan InDrive juga. Dari tadinya dia nggak tahu, wah InDrive apa sih? Akhirnya dia ngeliat ada jaket, wah ini udah ada jaketnya. Dia coba buat download, dia coba buat order. Dan di situ pun kita bisa lihat kan jatuhnya hati dan mental seseorang itu, Betul. effortnya dia sampai mana nih, Nah, itu, menghargainya ya kan. Lo udah nyari nafkah, lo ngerasain nikmatnya nafkah dari InDrive kan. Effort lo atau kemauan lo buat pakai atributnya itu mana, Iya. ya kan bang? Betul. Seperti itu kan. Nah bang, tapi dari tadi nih bang, gue lihat deh kan. Bang Aryo nih yang dia seorang Bang Aryo lah ya gitu. Dan kemarin juga di episode sebelumnya gue Budi pakai rompi nih bang nih. Iya. Rompinya berbeda nih. Nah ini nih rompi yang memang ciri khas Infinity dan sudah baku dari Infinity atau bagaimana sih bang? Oke, jadi rompi ini sih sebenarnya hanya sebatas identitas komunitas kita aja ya. Identitasnya bahwasannya kita bagian dari Infinity di Jabodetabek. Jadi kok bisa dilihat waktu gua ada acara pembagian takjil, gua pakai rompi warna hijau itu khusus untuk komunitas Infinity Jakarta Selatannya. Kalau yang rompi Jabodetabek ini khusus untuk pengurus bahkan kalau bisa dibilang yang ketua-ketua yang ada di wilayah Jabodetabek. Jadi nggak semuanya punya kalau yang rompi yang seperti ini. Mana tadi tujuannya sebagai Identitas saja sih sebenarnya. Pak editor, nanti kita bikin rompi juga ya. Rompi InDrive ada cover ya kan? Ya bang, aja jadi sebagai identitas ya. Identitas aja sih sebenarnya. Yang menandakan. Ya, Walaupun ya sebenarnya sih di dalam hati orang-orang yang memakai rompi ini ya tidak ada sebuah kasta ataupun jenjang ataupun dinding pembatas nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada. Bahkan kalau misalkan suatu komunitas itu ingin mengadakan acara, terutama acara-acara sosial, mereka akan bangga memakai rompinya mereka. Karena secara nggak langsung komunitas itu aktif dalam acara tersebut. Jadi mengenai rompi itu intinya identitas. Betul. Hanya sebatas identitas saja sih. Sebatas identitas yang mana juga sebuah kebanggaan kan Ya. dari komunitas masing-masing wilayah ataupun komunitas yang wadah yang besarnya kan. Ya. Dan kalau tadi yang teman-teman di awal tadi kan para sesepuh ini alhamdulillah sampai hari ini masih berkomunikasi dengan baik Ya, alhamdulillah. dengan Bang Andre. Kalau kita untuk yang lainnya, apalagi untuk khususnya pengurus-pengurus di pusat kayak Bang Mulder, Bang Awais, ataupun Bang Andre, Bang Putra, ya kita pastinya ada komunikasi. Selalu terjaga ya Bang. Ya, kita harus menjaga komunikasi, kita harus menjaga koordinasi, yang mana kan kita punya tujuannya ya menjalankan sesuatu hal itu ya harus ada komunikasi gitu. Nggak bisa kita bergerak sendiri. Ya situlah yang namanya kekompakan, kesulitan, kerukunan ya Bang. Ya. Guyup rukun. Nah Bang, kalau Bang Wahyu Purnomo atau Bang Putra tadi Ya. kan dia sekarang ya sudah di dalam Manajemen ya. manajemen ya, di kantor. Tapi waktu pada saat Bang Aryo bertemu itu di awal tadi itu gitu kan dengan Bang Putra dan Bang Andre, saat itu Bang Putra atau Bang Wahyu Purnomo ini sudah di manajemen atau bagaimana? Belum. Jadi awal mulanya itu kebetulan Bang Putra ini ya sebagai yang mendirikan komunitas yang ada di Bogor, Infinity Bogor tentunya. Jadi kayak Bang Putra, Babe Budi, gua sendiri, ya kita sebenarnya punya sejarah masing-masing untuk mendirikan komunitasnya kita masing-masing. Yang mana sampai saat ini kita pun bergabung di dalam satu naungan Infinity Indonesia. Dan Bang Putra bisa akhirnya menjadi manajemen masuk ke dalam itu tuh ke dalam
karyawan ya atau Indrive di Indonesia itu tentunya ada andil dari Infinity juga ya Bang ya. Bagaimana? Sebenarnya Atau ditunjuk dari Indrive manajemen Indrive Indonesia milih gitu. jadi sebenarnya kalau dibilang andil ya nggak juga andil gitu. Karena kan manajemen menentukan mereka berhak memilih siapa orang yang akan bergabung dengan mereka. Pastinya kan mereka juga mengukur sampai mana aktifkan mereka untuk mengembangkan e-driver ini sendiri. Mungkin saat itu Bang Putra, Kemampuan, kapabilitas dari Betul. masing-masing orang yang saat itu di awal-awal Ya. kan, Bang Aryo, Bang Andre, Putra, Nah. kan. jadi kenapa Bang Putra bisa ada di launch saat ini ya itu tadi, karena Bang Putra mungkin menurut manajemen punya kapasitas untuk menduduki tempat koordinator di launch. Iya Bang Aryo, jadi kan tadi Infinity Jabodetabek sudah bersatu ya kan di dalam Jabodetabek, naungan Jabodetabek, Infinity Jabodetabek. Yang mana yang bisa dikatakan hasil dari perjuangan Aryo dan teman-teman yang tadi udah disebutin kan. Nah, sekarang ini karena sudah Jabodetabek, Aryo tuh boleh sebutin atau mungkin Bang Aryo hafal gitu kan, base camp ataupun tempat perwakilan dari tiap-tiap wilayah timur, barat, utara, pusat gitu. Itu kan Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi itu adanya di mana aja sih Bang? Ya. Hafalnya Bang Aryo lah. Oke. Kalau untuk wadah gue sendiri, Infinity Jakarta Selatan itu kita punya shelter di Fatmawati ya. Di percisnya itu samping BKB. Nah, kalau untuk Jakarta Timur sendiri, itu mereka punya shelter itu di samping Masjid Al-Falah. Jadi dia ada semacam kayak warung. Nah, di sana tempat tongkrongan mereka nih kalau mereka lagi Masjid di- Al-Falah itu di daerah ada di Klender, Jakarta Timur. Kalau Jakarta Barat itu mereka shelternya gabungan. Itu percisnya ada di samping jalanan Mall Matahari dan Mogot. Mall Matahari dan Mogot. Nah, kalau yang Jakarta Utara, Bang Budi, dulu setahu gua dia punya tenda InDriver itu ada di samping Polsek. Nah, cuma sekarang gua nggak tahu nih, Tanjung Priok. Tanjung Priok. Ya, cuma sekarang gua udah lama belum silaturahmi ke base campnya Bang Budi, jadi gua nggak tahu nih sekarang apakah masih ada atau enggaknya. Kalau pusat, Kalau pusat itu terakhir dia ada di depan Tamrin City, dia sama. Tamrin City. Ya. Dia juga punya tenda driver, dia juga disupport. Kalau di Depok kebetulan gua belum pernah ke Depok. Ya maksudnya gua belum ada orderan gitu ke Depok. Jadi gua belum sempat sowan sana. Sama kayak Cibinong Citeran, gua juga belum pernah dapat orderan ke sana. Bekasi. Kalau Bekasi, Aba Indra itu dia informasinya base campnya itu ada di Jalan Baru. Jalan Baru, Ya, jalan Bekasi. ya Jalan Baru itu mau Kota Bekasi. Kota Bekasi. Jadi yang mau ke arah terminal Bekasi. Jadi nanti ada jalan baru yang ke arah bawah. Dia katanya ada warung di sana. Jadi dia nongkrongnya di sana. Tangerang Raya. Tangerang Raya dulu sih zamannya yang dulu sih dia ada base camp. Cuma sih gue juga belum pernah sempat kunjung ke sana gitu. Nah, kalau yang Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, ini dia base campnya itu dia ada di belakang Win. Wih, Win. Ya, jadi nanti ada Win, ada jalan masuk ke dalam. Itu sekitar ya paling 20 atau 30 meter di sampingnya. Jauh, Ya, kelihatan ada bannernya. Infinity Tangerang Selatan. Gitu. terima kasih infonya nih Bang Arya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan para netizen InDrive Undercover bisa nyimak kan sampai ke durasi ini. Tadi Bang Aryo udah ngomong tuh di mana-mana aja simak kan artinya. Iya Bang Aryo, terakhir nih kan dari InDrive Undercover, Ya. ada pesan nggak buat para driver di Jabodetabek khususnya driver InDrive tentunya, kan? Pesankah, kesankah, atau apa yang ingin disampaikan?
Ya, oke. Mungkin pesan gua buat seluruh driver, InDrive khususnya, gue cuma pengen mau pesen aja. Lu kalau ngebit usahakan pakai jaket, ya karena secara nggak langsung itu media promosi kita untuk mempromosikan aplikasi kita. Jadi nanti siapa yang diuntungkan, pasti yang diuntungkan kita juga. Otomatis customer kita yang bertambah. Dan juga jangan menghilangkan perjuangan kita yang dahulu. Sekarang buat generasi yang sekarang tinggal melanjutin yang udah kita perjuangkan dulunya. Itu aja sih, tetap semangat, tetap optimis, tentunya kita pasti akan bisa maju bersama InDrive. Perjuangan, ingat Presiden Soekarno, proklamator kita punya jargon jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ini episode kali ini sebenarnya InDrive Undercover berpesan terhadap jas merah, jangan sekali-sekali engkau melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Bang Aryo, Ya, terima kasih banyak. sama-sama. Akhirnya bisa ngobrol banyak nih Bang tentang sejarah, tentang bagaimana awal-awalnya kan. Ya. Tadi orang-orang terdahulu, kalau InDrive Undercover nih Mr. Abal-abal bilang ini sesepuh ya kan, tapi bukan sepuhan loh, ya kan. Terima kasih. Siap. Sehat. Oke. Bang Aryo, sehat. Yang penting sehat Bang. Amin. Dan itu. Mudah-mudahan. Ya, sekian episode kali ini bersama Bang Aryo Octozendiro. Kita InDrive Undercover mengucapin terima kasih khususnya kepada InDrive Indonesia yang mempertemukan kita semua. Terima kasih kepada Infinity Indonesia, Infinity Jabodetabek, dan lokasi tempat ini tentunya Glassmaker Coffee di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Dan tentunya terima kasih untuk Bang Aryo atas waktunya. Oke, stay tune on InDrive Undercover. Jangan lupa tonton terus episode selanjutnya yang lebih menarik dari kita. Assalamualaikum. Oke, jangan lupa ya buat subscribe, like, dan share. Tentunya di komen juga untuk InDrive Undercover. Bravo.